Mari saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh lagi ada di tempat ini. Walaupun udara cukup dingin, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan dan Tuhan juga memberikan kami sukacita untuk dapat datang ke rumah-Mu, belajarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati jam pelajaran pada malam hari ini, dan biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang menerangi kami, sehingga kami dimampukan bukan saja untuk mengerti, tapi untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar akan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sekali lagi saya tanya. Dingin? Ya, saya juga kedinginan. Saudara, tema pada malam hari ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Di mana pelajaran kita hari ini tentang inkarnasi Yesus Kristus atau kelahiran Yesus ke dunia, yang merupakan kelanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu prainkarnasi. Di mana kita ketahui kalau yang teman-teman yang hadir minggu lalu, prainkarnasi adalah suatu doktrin yang belajar tentang sebelum Yesus lahir ke dunia. Karena itu kita sekarang mau masuk di dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Saudara, kita mulai dengan kita mau belajar apa itu inkarnasi. Kalau minggu lalu kita belajar prainkarnasi adalah itu adalah sebelum, sedangkan inkarnasi adalah sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Jadi kalau inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin yang berbunyi incarnatio, yang berarti dalam daging atau dalam tubuh. Jadi inkarnasi Yesus Kristus artinya Kristus yang adalah roh rela menampakkan dirinya dalam bentuk daging atau tubuh dan lahir ke dalam dunia seperti manusia. Jadi inkarnasi Yesus Kristus bisa juga dikatakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Ini bisa kita baca dalam beberapa ayat di Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang merujuk atau menunjuk pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman, Yesus Kristus adalah logos. Di mana ayat ini ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Ia telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Yesus bersama-sama dengan Allah ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi yang erat dengan Allah Bapa. Dan di ayat yang kedua, saudara, katakan Dialah yang ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di mana ayat ini ingin mengulangi pernyataan bahwa Yesus telah ada sejak dari awal bersama dengan Allah. Dikatakan Dia pada mulanya, berarti Dia sudah ada sejak awal. Dan di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat ini ingin menyatakan bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu yang ada. Tanpa Yesus tidak ada hal yang telah diciptakan. Karena Dia terlibat dalam penciptaan alam semesta dan manusia minggu lalu yang kita pelajari. Yesus juga menjadi bagian di dalam penciptaan alam semesta dan manusia. Dan
Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa Yesus adalah pencipta dan pemelihara. Sedangkan di dalam ayat yang ke-14, Yohanes 1 ayat yang ke-14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kalimat firman itu telah menjadi manusia, ayat ini ingin menegaskan bahwa firman itu, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi manusia melalui diri Yesus Kristus. Ya, maksudnya Allah telah menjadi manusia melalui diri Yesus Kristus. Dan kalimat "dan diam di antara kita" ini menunjuk bahwa inkarnasi Tuhan tidak terjadi di tempat yang tersembunyi, tapi inkarnasi Tuhan tinggal di tengah-tengah umat manusia. Buktinya kita bisa lihat di ayat selanjutnya, dikatakan dan kita telah melihat kemuliaannya. Berarti ada saksi-saksi yang melihat kemuliaan Yesus Kristus sebagai Allah, yaitu Yohanes dan para rasul. Dia menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam Yesus Kristus, dan ini merupakan bukti bahwa kebesaran dan keintiman Allah terwujud di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Dan kalimat berikutnya, penuh kasih, karunia dan kebenaran, di mana ini merupakan sifat-sifat utama Allah yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Oke. Berikutnya di ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti saudara, ayat ini menyatakan bahwa Allah yang suci berkenan menyatakan diri kepada umat manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Oke? Sampai di sini pada ngerti semua ya ketiga ayat ini. Kita lanjutkan lagi. Inkarnasi. Yang B-nya, inkarnasi menunjukkan bahwa Yesus mempunyai pra-existence atau keberadaan sebelumnya. Ini pelajaran minggu lalu, saya mau ulang sedikit. Kita bisa baca bahwa Yesus mempunyai pra-existence atau keberadaan sebelumnya. Kita bisa baca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes 6 ayat yang ke-38. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi saudara, ayat ini ingin menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk memenuhi keinginannya sendiri, tapi Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Kalimatnya kita bisa baca, sebab aku telah turun dari sorga. Ayat ini ingin menegaskan bahwa Yesus itu berasal sebenarnya dari sorga, bukan dari dunia ini. Berarti Yesus adalah Allah sendiri. Kalau dia datang dari sorga, berarti dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Sedangkan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58, kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di mana ayat ini ingin mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham lahir. Dan ayat berikutnya di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di mana ayat ini saudara ingin jelaskan
bahwa tiada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia rela meninggalkan segala kehormatannya, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala kekayaan dan kemahakuasaannya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Rela meninggalkan semua itu untuk datang ke dalam dunia, menjadi miskin. Karena apa? Karena untuk kita, karena kasih-Nya yang besar demi kita umatnya, untuk ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan ayat yang terakhir kita baca di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di mana ayat ini ingin menjelaskan tentang kerendahan hati Yesus yang luar biasa, di mana ia meskipun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan Dia mau mengosongkan dirinya menjadi hamba serta menjadi sama dengan manusia. Dan melalui ayat-ayat yang kita baca, saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum Dia dilahirkan. Karena itu disebut Yesus berinkarnasi. Dan hanya Allah yang dapat berinkarnasi. Karena tidak ada manusia yang punya praeksistensi atau keberadaan sebelumnya, sebelum Dia lahir. Tapi hanya Tuhan, hanya Allah yang memiliki praeksistensi sebelum Dia lahir, yaitu Yesus, di mana Dia adalah Allah yang datang dari sorga dan lahir ke dalam dunia. Saudara, kata inkarnasi ini berbeda dengan kata reinkarnasi, di mana kita sebagai orang percaya atau kekristenan mempercayai inkarnasi. Harus dibedakan ya. Kekristenan mempercayai inkarnasi, yaitu waktu Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Tetapi kekristenan menolak reinkarnasi. Karena apa? Karena bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Khususnya dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, nanti kita baca sama-sama, di mana dalam Ibrani 9 ayat ke-27 mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ada saudara, kita mau belajar apa sih itu reinkarnasi? Reinkarnasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu reincarnatio, yang berarti lahir kembali atau kelahiran semula. Di mana keyakinan ini menyatakan bahwa jiwa atau roh seseorang tidak akan lenyap setelah kematian, melainkan terus berproses, dan orang itu setelah kematian akan dilahirkan kembali dalam bentuk lain. Bisa sebagai manusia, bisa sebagai hewan atau makhluk lainnya. Jadi orang-orang yang mempercayai reinkarnasi itu, saudara, mereka percaya kalau setelah kematian mereka akan dilahirkan kembali dalam wujud lain. Mungkin dulunya manusia, setelah dilahirkan kembali bisa jadi semut, atau bisa jadi kucing, atau makhluk-makhluk lainnya lagi. Dan mereka mempercayai itu. Dan tujuan dari reinkarnasi, dalam beberapa tradisi, mereka menganggap di mana reinkarnasi itu adalah bagian dari perjalanan spiritual untuk mencapai pembebasan atau disebut nirvana, di mana jiwa mencapai kesempurnaan. Jadi mereka percaya waktu mati dan merubah wujud itu adalah kesempurnaan mereka. Mau jadi kucing itu kesempurnaannya, mau jadi sapi itu kesempurnaannya, karena mereka mempercayai itu sebagai perjalanan spiritual pembebasan spiritual, yaitu nirvana atau mencapai kesempurnaan jiwa. Dan agama yang mempercayai reinkarnasi adalah agama Hindu,
dan agama Buddha. Pertanyaannya saudara, kenapa kita sebagai orang percaya atau kekristenan tidak setuju dengan reinkarnasi? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena Alkitab tidak pernah mengajarkan konsep ini. Dan jelas sekali tidak ada bukti dalam sejarah bahwa manusia bisa dilahirkan kembali secara berulang-ulang. Bahkan dia dilahirkan kembali dalam bentuk lain. Nggak ada dalam sejarah, tidak ada buktinya setelah kematian manusia berubah menjadi makhluk lain. Atau sesuai dengan karmanya. Mungkin karena dia dulu orangnya jahat, jadi setelah kematian dia berubah menjadi mungkin yaitu binatang-binatang yang seperti yang tidak dilihat kayak hina, seperti kayak semut atau apalagi ular atau apa. Tapi mungkin kalau dia karmanya baik, mungkin dia akan berbentuk binatangnya yang lebih bagus kali. Seperti kalau Hindu menjadi sapi. Sapi adalah binatang yang disucikan oleh agama Hindu. Jadi mereka percaya sesuai dengan karmanya. Kalau berbuat baik sebanyak-banyaknya di dunia, nanti bermanifestasi atau dilahirkan kembali dalam bentuk makhluk yang baik, yang bagus, yang indah. Tapi kalau karmanya jelek atau jahat, berubah menjadi makhluk yang hina. Jadi jelas ya, kita tidak setuju dengan reinkarnasi karena Alkitab tidak pernah mengajarkan konsep ini dan tidak ada bukti dalam sejarah bahwa manusia bisa dilahirkan kembali. Mari saudara, kita baca Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan inilah yang kita percaya sebagai orang percaya. Bahwa sebagai orang percaya kita lahir satu kali, lalu mati dan harus dihakimi. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita selama di dunia. Mari kita bandingkan dengan Yesus. Di mana Yesus lahir ke dalam dunia, dia yang awalnya adalah roh dan dia datang ke dalam dunia berubah menjadi manusia atau menjadi daging. Dan itulah inkarnasi. Tapi Yesus tidak berulang-ulang. Hanya satu kali inkarnasi. Bukan seperti ajaran reinkarnasi yang bisa berulang-ulang perubahannya atau kelahiran kembalinya. Dan tujuan Yesus inkarnasi ke dalam dunia itu jelas, yaitu untuk keselamatan umat manusia yang berdosa. Jadi ada tujuan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, bukannya sembarang aja atau tanpa ada tujuan, tapi jelas untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Berikutnya saudara, kita masuk subjek dari inkarnasi. Subjek dari inkarnasi itu bukan Allah Tritunggal, tapi subjek dari inkarnasi adalah anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang berinkarnasi dan mengambil hakikat manusia. Dan ini perlu kita ketahui saudara, kenapa? Untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang disebut, yang saya tuliskan ini, yaitu ajaran modalistik, monarkianisme, patripasianisme, dan sabellianisme, yang mengatakan bahwa Allah Bapa sendirilah yang berinkarnasi sebagai anak. Mari saudara kita pelajari lagi, apa sih yang disebut dengan monarkianisme modalistik, di mana istilah ini diambil dari kata modalism, yaitu modalistik. Dan ini merupakan ide atau pengajaran yang mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang tunggal, tetapi ia muncul dalam 3 mode atau topeng yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mereka percaya apa? Allahnya satu, tapi memiliki 3 topeng. Contohnya apa saudara? Seperti seorang bapak. Seorang bapak, dia di rumah sebagai seorang bapak, tapi dia di tempat kerja sebagai seorang karyawan. Nanti kalau di gereja, kalau dia pemusik, dia sebagai seorang pemusik.
Jadi pribadinya satu, tapi memiliki 3 mode atau 3 topeng yang berbeda. Sedangkan Sabellianisme ini sering digunakan secara bergantian atau sama saja dengan monarkianisme modalistik tadi, di mana istilah ini pertama kali dipromosikan atau pandangan ini dipromosikan oleh seorang teolog pada abad ketiga yang bernama Sabellius yang memberikan pandangan ini, di mana ajaran ini sama dengan monarkianisme modalistik yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal dan tidak ada perbedaan pribadi di dalam kealahannya atau keilahiannya. Tapi Allah hanya memakai 3 topeng seperti sama tadi ya, dari ajaran monarkianisme tadi. Jadi di Sabellianisme ini Allahnya tergantung dia mau modelnya apa, tergantung pada peran yang dia jalankan. Mereka percaya waktu Allah menciptakan, ya dia sebagai Allah Bapa. Waktu dia turun ke dunia, ya dia sebagai Yesus Kristus. Waktu dia ada dalam diri kita, ya dia sebagai Roh Kudus. Iya. Jadi mereka tetap satu tapi berperan. Jadi Allahnya satu tapi punya perannya 3. Kalau tadi kan yang tadi saya bilang sebagai sama kan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang saya berikan contoh, seorang bapak dia satu kan, tapi di rumah dia sebagai bapak, di tempat kerja dia sebagai karyawan, di gereja kalau sebagai pemusik dia sebagai pemusik. Nah kalau di Sabellianisme ini juga sama. Jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah satu. Waktu dia menciptakan, dia sebagai Allah Bapa peranannya. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia sebagai Yesus Kristus. Dan waktu datang di hati kita, dia sebagai Roh Kudus. Nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah ajaran patripasianisme, di mana istilah ini berarti atau artinya adalah penderitaan Bapa. Digunakan untuk menggambarkan bahwa Allah Bapa yang menderita di atas kayu salib. Jadi yang datang ke dalam dunia itu dan yang menderita disalibkan itu, mereka percaya itu adalah apa? Allah Bapa, bukan Allah Anak. Mereka tidak percaya yang disalibkan itu Yesus Kristus, Allah Anak, tapi mereka percaya itu Allah Bapa. Sehingga jelas saudara, ketiga ajaran ini sesat karena tidak sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab. Lalu apa sih sebenarnya definisi Tritunggal menurut Alkitab? Ini yang kita percaya. Tritunggal menurut Alkitab adalah satu Allah yang esa menyatakan diri dalam 3 pribadi. Jadi ada 3 pribadi dalam satu Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau ajaran yang 3 tadi, ajaran sesat itu, mereka percayanya satu Allah dengan 3 peran atau 3 model. Tapi Alkitab yang kita percayai, definisi Tritunggal adalah satu Allah yang esa menyatakan dalam 3 pribadi. Jadi ada 3 pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi ketiganya itu sama, bukan berbeda. Maksudnya apa? Sama dalam naturnya, sama dalam hakikatnya, yaitu sama-sama Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kekal, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha ada, Maha luar biasa, dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan ketiganya memiliki natur dan hakikat yang sama. 3 pribadi yang memiliki natur dan hakikat yang sama. Sedangkan ketiga ajaran yang tadi, yang sesat tadi, menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu yang muncul dalam 3 peran. Jadi mereka tidak percaya 3 pribadi yang berbeda. Jadi ngerti ya, ada perbedaannya. Kita percaya 3 pribadi, mereka hanya percaya satu pribadi dalam 3 model atau 3 topeng. Nah, berikutnya saudara, kita masuk lagi. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Apa? Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen tuh berdoa,
Mereka berkata gini, Yesus, Bapa yang di surga. Atau mereka berdoa, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau rela datang ke dunia dan mati bagi kami. Saudara lihat doa-doa ini. Doa-doa ini saudara secara teologis salah. Karena apa? Karena mengacau balaukan antara Yesus dengan Bapa. Karena yang datang ke dalam dunia dan mati bagi kita yang disalib adalah Yesus Kristus. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti atau tidak memahami tentang pelajaran ini. Mereka berdoanya yaitu tadi, Bapa, kami bersyukur Engkau datang ke dalam dunia dan mati bagi kami. Mestinya Tuhan, kami percaya Engkau mati bagi kami, yaitu apa? Yesus Kristus, Allah anak yang datang ke dalam dunia, bukan Allah Bapa. Jadi secara teologis doa ini salah. Jadi kita harus jelas. Makanya perlu itu belajar sehingga kita semakin mengerti, kita tahu penempatannya yang benar. Jadi jangan asal berdoa, asal nyebut aja. Sehingga nanti kalau orang yang bisa mengerti akan juga mentertawakan kita juga ya. Berarti ini orang dia doa tapi dia nggak ngerti, dia ngomong dia nggak ngerti. Oke, berikutnya, perlunya inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga upah dosa adalah maut atau kematian. Ini bisa kita baca dalam Roma 6 ayat 23, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Kejadian 3 ayat 19. Sehingga Yesus Kristus, Allah anak, harus berinkarnasi menjadi manusia dan mati menebus dosa manusia. Jadi jelas ya. Karena kalau Yesus tidak berinkarnasi, tidak menjadi manusia, dia Allah tidak bisa mati. Jadi dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati dan disalibkan dan mati. Karena itu dia harus berinkarnasi, dia harus lahir ke dalam dunia. Lalu apa relevansi doktrin inkarnasi Yesus Kristus buat kita? Relevansinya saudara adalah manusia yang berdosa telah menjadi musuh Allah. Dan karena Allah yang esa, maka diperlukan pengantara yang esa pula. Sehingga Allah Bapa menentukan Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Oke, itu relevansinya bagi kita. Yesus harus berinkarnasi untuk dapat menebus dosa manusia karena manusia telah menjadi seteru Allah. Kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5 dikatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke? Lalu apa aplikasinya buat kita saudara? Aplikasi dari inkarnasi Yesus ke dalam dunia adalah Kristus sebagai pengantara kita dapat mengerti semua masalah kita. Dia dapat mengerti secara sempurna, secara total. Karena dia menjadi manusia 100%. Dia sama dengan kita. Bedanya dia tidak berdosa. Dan berikutnya aplikasinya buat kita adalah kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang dapat menanggung hukuman dosa kita. Sekaligus juga kita bersyukur di mana Tuhan kita mengerti setiap pergumulan dalam hidup kita, dan dia peduli dan dapat menjadi penyelamat dan penolong hidup kita.
Jadi saudara, inkarnasi Kristus di dunia ini dapat dibagi menjadi 5K, yaitu kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus ke sorga. Dan hari ini kita cukup membahas K yang pertama, yaitu kelahiran Yesus. Saudara, kelahiran Yesus dalam Lukas 2 itu adalah Natal pertama yang menceritakan kelahiran Yesus di Bethlehem, dengan malaikat mengumumkan kabar baik kepada para gembala. Kemudian para gembala datang untuk menyembah Yesus. Juga di dalam Matius juga menjelaskan tentang kelahiran Yesus yang dimulai dengan pengungkapan bahwa Maria ibu Yesus mengandung dari Roh Kudus sebelum ia dan Yusuf hidup bersama sebagai suami istri. Lalu apa relevansinya? Relevansi dari kelahiran Yesus ke dalam dunia, saudara. Relevansinya adalah yang pertama, bahwa Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Kalau dikatakan Allah menyertai, berarti dia tidak jauh dari kita, tapi dia dekat dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita dalam tiap pergumulan yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah relevansinya adalah bahwa Yesus datang sebagai juru selamat. Apa arti dari nama Yesus? Arti nama Yesus adalah juru selamat. Karena itu saudara, kita harus bersyukur bahwa Allah bukan saja maha adil, tapi dia juga adalah maha kasih. Ini yang bisa kita lihat dalam Roma 6 ayat ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya lah kita ini adalah manusia-manusia yang harus binasa, karena upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih Yesus, dia mau datang ke dalam dunia menyelamatkan kita manusia. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah menerima Yesus dalam hidupmu? Kalau belum, hari ini juga bukalah hatimu dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tapi kalau saudara mengatakan, ya saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap hidup saudara dalam ketaatannya, tetaplah setia di dalam ibadah, dan tetaplah setia melayaninya. Dan yang ketiga, relevansinya adalah bahwa Yesus datang untuk segala bangsa. Dalam Kristus tidak ada diskriminasi. Gak ada itu besar, kecil, tua, muda, apalagi pendek, tinggi, kurus, gemuk, apalagi putih, hitam. Tidak ada. Di mata Tuhan kita semua berharga. Karena itu kita semua membutuhkan kasih Kristus. Dan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadanya, mari kabarkan Kristus kepada semua bangsa. Amin. Ya saudara, hari ini kita bahas tentang kelahiran Yesus, dan pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang kehidupan Yesus selama di dunia. Allah kuasa
Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan hidup kami. Terima kasih kami miliki Allah yang begitu sempurna, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengetahui apa yang ada di depan kami, masa depan kami. Engkau yang tahu Tuhan. Karena itu sebagai manusia yang terbatas, kami mau berseru dan berdoa kepadamu sebagai Allah yang berkuasa. Sebagai tubuh Kristus saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati mendoakan setiap saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami membawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan untuk Ibu Lilia Chandra, biarlah Tuhan memulihkan segala kesehatannya, segala kelemahan tubuhnya, biarlah dia boleh pulih kembali dan boleh kembali lagi melayani-Mu secara sempurna. Juga kami mau serahkan untuk Ibu Nina Panginda di dalam pemulihan kesehatan dalam pasca operasi. Kami juga mau berdoa di dalam juga khususnya untuk Ibu Nuni Halim juga dalam pemulihan pasca operasi. Juga kami berdoa untuk Yohanes Kadim, adik Esther Francis, juga dalam pemulihan dari sakit stroke-nya, Pak Hari dalam pemulihan kesehatannya, Arthur Pala remaja kami, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Juga ke adik kami Charlie, supaya Tuhan menolong dan memberikan kuasa-Mu yang ajaib bagi adik kami ini. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Dan semua anggota jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami percaya kuasa darah-Mu yang kudus mampu dan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh setiap saudara-saudara kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk para senior kami. Kami mau serahkan untuk Om Paul Wardana, untuk Tante Lena, untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, Om Edi, Tante Arlina, dan semua para senior kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan menyertai hari-hari mereka, bahwa di dalam mereka melewati hari-hari mereka merasa tidak sendiri karena Tuhan beserta dengan mereka. Juga kami terus menyerahkan untuk Ibu Sylvia So di dalam kelemahan tubuhnya. Oh, kasihani dia Tuhan. Kami mohon, kami bersatu hati, biarlah kesembuhan dari Tuhan boleh terjadi untuk Ibu Sylvia. Terus pakai dia Tuhan, semakin setia melayani-Mu bersama dengan Pak Humphrey sebagai Ketua Majelis di gereja-Mu. Berikan Pak Humphrey juga hikmat, berikan juga kekuatan, kesehatan, semangat terus di dalam melayani Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi teladan dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Juga kami mau serahkan untuk Pak Indra di dalam proses pemulihan kesehatan. Tolong dia Tuhan, sehingga dia boleh sembuh secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat juga untuk setiap anak, mantu, cucu dari para senior kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak, mantu, dan cucu. Biarlah mereka menjadi anak, mantu, dan cucu yang sungguh mengasihi Tuhan, yang menghormati kedua orang tua mereka, dan setia memelihara orang tua mereka dengan cinta kasih dan penuh dengan kebaikan. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para aktivis dari gereja-Mu. Biarlah para aktivis kami menjadi aktivis yang setia melayani Tuhan dan motivasi yang murni mengasihi Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja-Mu Tuhan. Biarlah jemaat agensi menjadi jemaat yang kompak, jemaat yang sehat, jemaat yang setia dalam ibadah, dan jemaat yang saling mengasihi dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Biarlah Kau memberkati Indonesia menjadi negara yang sungguh mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Berkati juga untuk para pemimpin dari negara Indonesia Tuhan. Kami rindu biarlah pemimpin negara Indonesia memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memikirkan pribadi atau diri sendiri, sehingga negara ini boleh semakin berkembang dan boleh semakin makmur. Tolong juga para
anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan untuk semakin kompak dan bersemangat melayani Tuhan. Biarlah kehadiran anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan di Indonesia menjadi terang, menjadi kesaksian melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk Amerika di dalam kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Kami rindu ada kebangunan rohani dan moral, khususnya untuk pertobatan bagi kaum liberal. Juga kami serahkan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami berdoa biarlah melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya, khususnya di negara-negara yang anti kekristenan. Oh Tuhan, kasihani negara ini Tuhan. Biarlah Injil boleh disebarkan melalui hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di negara-negara ini. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan Injil kerajaan Tuhan di sana. Setiap kebutuhan mereka biarlah Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami hadapi, apa yang terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan. Masalah, pergumulan, tantangan, Engkau yang tahu satu persatu dari anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Ada yang bergumul dalam masalah keluarga, sekolah, pekerjaan, keuangan, relasi, status teman hidup dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah satu-satunya kekuatan dan penolong dalam setiap tantangan maupun pergumulan yang kami hadapi. Karena itu kami mau serahkan semua pergumulan maupun apapun yang kami hadapi, kami serahkan hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan menolong, menjawab, dan memberikan jalan keluar dalam setiap apapun pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba serahkan dan memberikan waktu bagi setiap kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, menaikkan doa, menaikkan ucapan syukur, maupun ada yang mungkin mau kita bawa kepada Tuhan, pergumulan dan masalah kita hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah membawa setiap doa-doa kami, pergumulan kami, dan masalah kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau hadir, Engkau menjawab dan akan mendengar setiap seruan kami. Berikan kami hati yang untuk tetap menunggu waktu Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Karena kami tahu jawaban-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Tolong setiap kami untuk tetap taat, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Sebentar kami mau pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Biarlah penyertaan dan pertolongan Tuhan ada dalam perjalanan kami, sehingga malam ini kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang sesuatu apapun, dan berkati istirahat kami pada malam ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mampu melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan manusia. Engkau sanggup dan mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima
Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah di tempat ini, di gereja Tuhan, jam 11 pagi. Mari saudara, kita memuji Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.